Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, gue mau membahas soal lagi up to date sekarang ya, yaitu soal keuntungan material yang didapatkan oleh PSSI sejak peluncuran Erspo, jersey Erspo. Katanya sampai di titik ini, bisa dibilang di satu kuartal pertama lah, mungkin patokannya ya. PSSI sudah meraih keuntungan 150 miliar rupiah. Wow, ini dahsyat sekali ya. Artinya dengan keuntungan ini ditambah uang PSSI itu sekitar 860 miliar yang dipunya dari sponsorship dan segala macam. Artinya keuangan PSSI sekarang berhasil menyentuh angka 1 triliun rupiah. Wah, ini jumlah yang benar-benar sangat besar ya. Jumlah yang benar-benar sangat besar, tapi menurut gue ini jumlah yang belum cukup. Kalau kita ingin membangun grassroots selevel Belanda, grassroots selevel Jerman dan segala macamnya gitu. Menurut gue ini belum cukup. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal grassroots ya, gue kan udah bilang sebelumnya di video-video sebelumnya lah, Indonesia ini masih kekurangan sekitar 2000 lapangan standar nasional. 2000 lapangan yang baik gitu, secara rumput, secara gawang, kemudian ya ada tribun kecil, loker dan segala macam. Indonesia ini kekurangan 2000 stadion yang proper lah. Harga satu stadion itu sekitaran 2 miliar rupiah. Ya, dalam membangun lapangan gitu ya, lapangan yang proper gitu ya. Dalam membangun lapangan yang proper itu membutuhkan sekitar 2 miliar rupiah. Itu tuh udah bagus lah semuanya. Gawang udah bagus, kemudian fasilitasnya udah bagus, ada tribun kecil kayak, terus kemudian rumputnya juga rumput bagus gitu, bukan rumput yang tanahnya bergelombang gitu-gitu ya. Jadi rumputnya yang memang udah bagus. Itu kalau dihitung itu sekitaran 2 miliar rupiah. Nah, 2 miliar dikali 2000 lapangan itu sekitar 4 triliun rupiah, cuma lapangan saja. Tapi lapangan adalah fondasi grassroots menurut gua. Lapangan adalah fondasi grassroots yang paling penting. Karena apa? Dalam mengembangkan skill permainan dan segala macam, itu faktor utamanya adalah lapangan. Selain bakat si pemainnya, itu adalah lapangan. Karena kalau lapangannya bagus, si pemain itu bisa mengukur dengan lebih cermat gimana passingnya, gimana menggiring bolanya gitu ya. Itu bisa jauh lebih cermat lah kalau punya lapangan yang bagus. Kan selain lapangan nanti ada apa lagi gitu ya. Gitu. Jadi dengan fondasi lapangan kan nanti ada lapangan, ada sport science, ada segala macam lah. Kan nanti bisa dikembangkan menjadi lapangan, ada gymnya, ada apa. Ini cuma lapangan ya, nggak ada gym, nggak ada yang gitu-gitu lah. Baru lapangannya saja, belum perkembangan sport science-nya. Dengan sekarang perkembangan uang PSSI yang udah lumayan besar ya, ditambah kita tahu minat supporter timnas Indonesia dan juga minat dunia yang sekarang sudah melihat sepak bola Indonesia, ini sudah bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk kita. Karena apa? Liga kita sekarang sudah mulai bisa dilihat gitu ya. Perkembangan liga ini akan terpengaruh, perkembangan keuangan akan terpengaruh. Kenapa? Karena industri ini menjadi lebih besar lagi. Ibaratnya sponsor-sponsor kan, kalau timnas Indonesianya berprestasi terus kan makin banyak yang masuk, bener nggak? Akan makin banyak yang masuk itu. Kemudian dengan segala strategi bisnis yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, gue optimis sih kita bisa menyentuh sekitar ya yang gue sebutkan tadi, sekitar 4 triliun di akhir lah. Tapi kita lihat nanti ke depannya ya. Karena 4 triliun itu kan masih sangat jauh ya. Karena kalau kita bicara negara-negara yang established sepak bolanya, kita ambil yang paling rendah deh, Thailand. Thailand untuk mempertahankan levelnya sekarang, bisa dibilang Thailand ini adalah underdognya Asia kan.
untuk mempertahankan level underdog Asianya, mereka spend ke sepak bolanya itu 1,2 triliun. Kita baru 1 triliun. Thailand 1,2 triliun. Bayangkan di level seperti itu aja butuhnya sudah sangat besar. Apalagi di level Inggris, level Jerman, level negara-negara yang udah gila lah sepak bolanya, udah langganan World Cup gitu. Tapi pasti butuh dana yang jauh lebih besar lagi. Kayak gitu. Jadi itu uang itu bukan untuk timnas doang, guys. Bukan untuk timnas doang, tapi untuk sport science. Yang paling penting itu fundamental sih menurut gua. Keuangan ini difokuskan untuk fundamental. Itu yang terbaik menurut gua. Kayak pemeliharaan, mungkin bantuan pemeliharaan stadion, kemudian pembentukan stadion kecil, kemudian ya untuk uji coba timnas juga bisa, untuk TC gitu ya. Kita jangan, ya gua harap PSSI tidak melakukan kecerobohan seperti kemarin sih, kayak timnas U20 lah. Timnas U20 kan TC-nya terlalu banyak ya, terlalu banyak memakan duit, dan hasilnya kita lihat tidak maksimal kan Pak Indra Safri kan. Artinya ini harus lebih diperhitungkan lagi sih, karena keuangan kita kan sangat terbatas ya, keuangan PSSI sangat terbatas. Mudah-mudahan Erick Thohir dengan segala ambisinya ini bisa lebih berhitung lagi gitu, karena dengan keuangannya terbatas ini kan kita harus perform di semua tingkatan umur, karena level kita kan sekarang udah bisa dibilang 2 level di atas level kita 5 tahun lalu kan. Level kita yang sebelumnya mungkin cuman ASEAN, sekarang kita adalah underdog Asia. Kita adalah tim tier 2 Asia sekarang itu. Kita yang awalnya tim tier 4 Asia, sekarang kita tim tier 2 Asia. Artinya untuk mempertahankan level ini kan kita butuh dana yang sangat banyak. Kita butuh dana yang sangat banyak dengan segala persiapan, dengan segala macam lah. Kemudian perkembangan sepak bola di dalam negeri gitu ya, perkembangan liga gitu ya. Jadi banyak sekali lah PR yang masih harus diselesaikan oleh PSSI, dan Erick Thohir juga sudah berstatement ya di awal dia mengurus PSSI bahwa kalau dia bisa menyelesaikan 50% saja masalah sepak bola Indonesia, karena masalahnya ini sangat banyak guys, masalah timnas, masalah mindset, masalah di grassroots gitu ya, masalah budaya sepak bolanya juga tidak berkembang di Indonesia gitu ya, masalah di SSB, masalah mafia, masalah liga dan segala macamnya. Jadi masalahnya tuh sangat banyak. Erick Thohir sudah memberikan statement kalau dia bisa menyelesaikan 50% saja, dia akan sangat bangga. Dan sekarang dia memprioritaskan timnas Indonesia dan juga grassroots. Ya, timnas Indonesia dan juga grassroots. Itu yang dia prioritaskan, dua ini. Makanya kalau kalian bicara ya, karena kalian kan banyak yang berteriak, ini liganya urusin dong, liganya urusin. Liga ini tidak diprioritaskan guys. Emang tidak diprioritaskan, yang diprioritaskan itu adalah timnas dan grassroots. Karena dengan sendirinya, liga ini akan berkembang dengan sendirinya. Kalau grassrootsnya sudah baik, menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, liganya pun akan jauh lebih berkualitas. Kemudian akan berpengaruh juga kepada timnasnya. Makanya Pak Erick Thohir memprioritaskan grassroots. Which is ini adalah hal yang sangat baik ya. Di samping liga juga diperhatikan kan, diberi VAR, diberikan wasitnya, diberikan pelatihan. Tetapi kan ya kita lihat sendiri di liga pun kan tidak selesai masalah mafia. Masalah mafia ini belum selesai. Dan gue sadar kalian berteriak kan karena merasa liga ini masih belum stabil lah. Tapi kita juga harus melihat dari POV-nya PSSI bahwa yang dikerjakan PSSI ini sangat banyak guys. Ditambah ini yang gue sesalkan ya, ditambah Pak Erick Thohir adalah Menteri BUMN, jadi dia double job kan.
belum nanti dia akan jadi pengawas Danantara. Jadi ya, memang harus ada yang dikorbankan sih, mau gimana lagi gitu ya. Ya gua harapkan sih ya, kalau misalkan kita sebagai pecinta bola kan, dalam hati sih pengennya Pak Erick Thohir ini fokus dengan PSSI, alias mundur dari BUMN dan Danantara gitu ya. Tapi kan tidak akan semudah itu guys, karena mencari orang kayak Erick Thohir ini nyatanya kan sangat sulit. SDM di Indonesia kan ya sulit lah mencari SDM yang berkualitas. Jadi ini juga masalah tersendiri gitu ya. Oke, itu sedikit soal keuangan PSSI ya. Baik.